Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar IPS itu Seru bersama saya, Ibu Dewi Yulianti. Apa kabar rekan-rekan? Nah, akhirnya kita sudah di bagian akhir pemanfaatan Google Classroom dalam pembelajaran jarak jauh. Kita hari ini akan membahas materi mengenai bagaimana kita memberikan tugas dan menilai hasil belajar siswa kita di Google Classroom. Mau tahu bagaimana caranya? Simak penjelasannya berikut ini. Nah, kemarin ketika sudah memberikan materi ya, kita membahas bagaimana kita memberikan materi. Sekarang kita coba memberikan tugas kepada peserta didik kita. Bagaimana caranya? Di sini ada forum tugas kelas dan anggota. Kita klik tugas kelas. Nah, di sini rekan-rekan bisa mengklik tanda plus. Rekan-rekan ingin memberikan tugas kepada peserta didik kita, silahkan klik tugas atau pertanyaan. Kita coba dengan mengklik tugas. Nah, di sini misalkan judulnya tugas atau latihan soal materi nenek moyang Indonesia. Deskripsinya misalkan bisa berupa pertanyaan atau misalkan sebuah perintah. Saya akan memberikan perintah di sini. Misalkan kerjakan latihan soal yang ada di buku paket siswa. Misalkan seperti itu. Bagian A halaman 100 misalkan, halaman 100 misal. Nah, ini nanti sudah terlihat poinnya berapa nih, karena ini berupa tugas ya. Poinnya 100 dan jika bisa memungkinkan kita beri tenggat waktu batas pengerjaannya, misalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, terserah. Nanti kita akan diadakan pada kalender. Saya coba membuat batas waktunya 3 hari ya. Sekarang tanggal 23. Kita coba tanggal 26 batas pengerjaannya pada pukul, ini opsional. Rekan-rekan bisa memilih pukul berapapun yang rekan-rekan ingin pilih ya. Coba saya pilih yang tanggal sekian dan pukul sekian. Oke, sudah disetting topiknya. Nah, misalkan ini kan berupa tugas ya. Saya ambil topik di KBM tanggal 23 Desember. Nanti bisa dilihat tugasnya apa. Seperti itu. Tinggal klik atau sebelumnya bisa ditujukan untuk siswa kelas mana gitu ya. Pilih seperti biasa yang mau dipilih ya. Saya hanya akan memilih satu kelas saja. Sudah itu silahkan rekan-rekan kirim. Ini berupa tugas. Nah, ini langsung muncul ya tugas baru. Ikonnya seperti ini ya. Atau juga bisa kita membuat tugas berupa pertanyaan. Pertanyaannya apa? Misalkan dari mana nenek moyang Indonesia ya. Dijawabnya sekarang petunjuknya, jawablah dengan singkat atau jabarkan dengan singkat. Itu silahkan. Seperti biasa, poin boleh 100 atau rekan-rekan kamu memilihnya kalau betul jawabannya 90 silahkan. Batas waktunya misalkan tanggal 24
4 misal ini mah. Waktunya boleh pukul 23.59 boleh. Topiknya di sini saya memilih KBM IPS 23 Desember 2020. Klik simpan. Lalu di sini pilihannya kan bisa berupa jawaban singkat, bisa pilihan ganda. Saya ingin meminta ini jawaban singkat. Di sini siswa dapat ada pilihan siswa dapat mengedit jawaban. Saya tidak aktifkan, mana nanti kalau kita periksa sudah mereka kirim, mereka bisa mengedit, nanti khawatirnya nilainya sebelumnya tergantikan ya. Siswa dapat membalas jawaban siswa lain, saya tidak akan mengaktifkannya. Tapi kalau rekan-rekan mau mengaktifkannya silahkan. Jika sudah beres, silahkan kirim. Masih melalui proses. Nah, postingannya baru lagi ya di topik KBM IPS 23 Desember. Ini berupa pertanyaan. Nanti ketika mau berupa pertanyaan pilihan ganda. Nah, kita coba buka menggunakan versi desktop ya. Nah, tampilannya kan seperti ini ya. Kalau tadi menggunakan aplikasi, forum, tugas kelas, anggota nilai sudah ada. Nah, kita buat misalkan tugas berupa pertanyaan pilihan ganda ya. Nah, ini tadi ya sudah kita buat. Klik buat. Ada kalau di aplikasi cuma ada beberapa fitur ya. Kalau di versi desktop itu lebih lengkap. Ada tugas kuis, pertanyaan, materi dan sebagainya. Nah, kita berupa form ya, misalkan bisa kita klik tugas kuis. Nah, nanti misalkan nanti akan otomatis akan terpautkan Google Form. Di sini ada blank quiz ya. Nanti kita judulnya kita ganti sendiri. Nanti misalkan ini latihan soal materi nenek moyang Indonesia. Misalkan pilihlah jawaban yang tepat. Pilihlah jawaban yang tepat. Nah, di sini kan otomatis sudah dibuatkan form. Jadi tinggal klik formnya. Nah, nanti akan diarahkan langsung ke Gform. Blank quiz ya. Nah, ini pertanyaannya kita ganti dulu blank quiz, nama blank quiznya kita ganti. Akan latihan soal. Misalkan. Lalu sininya kita minta siswa mengisi identitas. Ini wajib. Kita tambahkan pertanyaan. Kita buatnya seperti itu, wajib. Tanpa pertanyaan. Pertanyaannya misalkan berasal dari mana nenek moyang maaf kelihatan nenek moyang Indonesia. Nah, ini bisa berupa jawaban singkat. Saya pilih pilihan ganda. Diisi. Jangan lupa
kita setting ini sebagai kuis ya. Kita sebagai kuis. Simpan. Ini klik jawabannya adalah poinnya 100. Klik jawaban yang benar. Selesai. Ininya jangan lupa diganti judulnya biar tidak pusing, memudahkan kita mencari formnya nanti. Udah, saya buat satu soal saja ya, lalu kita kirim. Sesudah kita membuat form di Google Form, nanti otomatis di laman tugas kelas ini sudah ada form yang diisi oleh siswa ya atau peserta didik. Nah, seperti biasa ditugaskan ke siapa, poinnya berapa, batas waktu diatur. Lalu apa topik dipilih. Di sini ada rubrik penilaian tapi saya tidak menggunakannya, tidak usah lah ya. Tapi kalau rekan-rekan mau membuat rubrik silahkan itu ya, pilihannya ada buat rubrik, gunakan kembali rubrik dan sebagainya. Tapi kita coba dengan menggunakan rubrik. Kriterianya apa, misalkan jawaban 1 gunakan skor, misalkan gimana kriterianya apa. Saya tidak membuat seperti ini untuk memudahkan nanti kita lah ya, seperti itu. Karena ini belum diposting jadi tandanya seperti ini ya. Klik edit tugas, kita sekarang coba posting atau kita tugaskan. Nah muncullah latihan materi nenek moyang Indonesia berupa Google Form. Demikianlah cara kita memberikan tugas ke peserta didik kita di Google Classroom. Dia akan muncul ya, berapa jumlah yang diserahkan. Kita memberikannya ke 9 orang. Di keterangan sini siapa yang sudah menyerahkan nanti akan muncul. Seperti itu rekan-rekan ya. Mudah bukan? Nah, berikutnya kita ingin mengetahui ya apakah mereka atau peserta didik kita sudah menjawab pertanyaan kita atau tugas didik kita. Kita bisa cek ya. Kalau di sini yang latihan soal nenek moyang ini yang berupa form belum ada yang menyerahkan ya. Diserahkannya 0, diberikannya ke 9 orang. Tapi kita cek coba tugas sebelumnya yang sudah pernah saya berikan, yaitu mengenai apakah Anda mengikuti pembelajaran. Nah, di sini bisa dilihat tuh tanggapan siswa yang sudah menyerahkannya itu ada 5 orang yang menyerahkan dan belum mengerjakan ini 4 orang. Kelihatan di sini ada yang menjawab tepat waktu 3 orang, ada yang menjawab tidak tepat waktu 2 orang nih bersama. Karena ini dulu tidak dinilai ya. Kita lihat klik jawabannya. Nah, di sini jawaban siswa seperti ini. Ini tampilan tes desktop ya, Bapak Ibu. Nah, itu kalau berdasarkan desktop. Nah, kalau bagaimana dengan menggunakan aplikasi, kita cek apakah Anda mengikuti pembelajaran pertanyaan yang sama ini. Nah, karena ini tidak dinilai ya. Kalau tadi kan yang tugas form itu ada poin tertentu. Kalau ini tidak ada poin, tidak dinilai, maksudnya tidak ada poin. Keterangan tidak ada poin, maka kita lihat sudah ada yang menyerahkan 5 orang. Kalau kita ingin mengembalikan tugasnya dan sudah diperiksa oleh kita, klik
sejumlah siswa yang sudah menyerahkan, lalu kita kembalikan. Seperti itu. Jadi nanti akan muncul keterangan sudah dikembalikan, sudah diperiksa, nama-namanya sudah checklist di sini, berarti mereka sudah kita periksa, sudah kita nilai. Ini kalau pertanyaannya yang berupa poin hampir sama, ini ada nih salah satu jawaban yang sudah menyerahkan, siswa yang sudah menyerahkan nih, ada komentar pribadi, Yunan Bu, nenek moyang kita. Nah, bagus ya, kita bisa mengomentari, hebat misalkan. Nah, klik kirim, kita beri nilai 100. Sudah, kita kembalikan. Nanti sudah ada nilainya, siswa sudah bisa melihatnya. Itu ya. Ada lagi nih siswa lain yang menyerahkan keterangannya, diserahkan. Kalau tadi kan kalau absensi mah tinggal nggak dinilai, ya udah klik serahkan. Nih kalau seperti ini kita periksa satu-satu. Nah, jawabannya katanya dari Yunan. Ya, betul. Silakan. Nah, kita isi lagi nilainya. Sudah dikasih poin, kembalikan. Seperti itu. Nah, kita lihat nanti ini yang belum mengerjakan kelihatan keterangannya masih ditugaskan, tetapi kalau ya sudah dinilai nih, seperti ini ya. Nah, kita bisa menilai dan memeriksa buku nilai di sini. Karena ini versi handphone, kita coba buka dengan versi desktop ya. Nah, di sini ada fitur nilai besar. Di sini ada fitur nilai. Fitur ini bisa memperlihatkan secara detail siswa mana yang sudah memperoleh nilai yang sudah diperiksa oleh kita, dan siswa yang belum mengerjakan ataupun belum memperoleh nilai dari kita. Lalu apakah kita bisa mendownload daftar nilai tersebut? Bisa. Caranya, kita kembali dulu ke tugas kelas, kita pilih tugas yang akan kita download. Di sini, nah, ini udah ada. Di sini ada tanda setting ya. Nah, tanda setting, pilihannya ada salin semua nilai ke Google Spreadsheet, download semua nilai sebagai CSV, dan download nilai ini sebagai CSV. Kita akan pilih download nilai sebagai CSV. Nah, ini auto download otomatis. Kita lihat bentuknya seperti apa. Flashnya agak sedikit lama ya. Nah, ini kita bisa lihat nama, dan nilai yang diperoleh. Ini kalau disimpan di desktop lebih mudah kita untuk merubah ini ya, formatnya, tabelnya dan sebagainya. Tapi cara kita sebenarnya ya, inilah cara kita untuk mendownload nilai tugas tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, rekan-rekan, akhirnya kita selesai sudah mempelajari bagaimana pemanfaatan Google Classroom dalam pembelajaran jarak jauh. Saya harap materi yang saya bagikan di dalam channel ini dapat bermanfaat
bagi rekan-rekan semua. Jangan lupa klik like dan subscribe channel saya untuk mengikuti materi-materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.